Thanks. So, what do you think you'll do? How are you going to spend your life? I'm not sure. Ingat gak sih pas kita kecil kita ngerasa hidup orang tua kita tuh boring banget gitu doang, ngurang doang, rutinitas doang gitu. Pas kita umur 30 sama hidupnya kayak gitu juga. Tapi gimana kalau saya bilang embracing lifestyle kayak gini bisa bikin hidup kita jauh lebih bahagia sebenarnya. Normalizing boring life itu adalah tren baru yang teman-teman harus embrace, karena ini emang kehidupan nyata orang-orang yang menua aja sih. Saya William, seorang manajer di salah satu e-commerce di Indonesia dan lagi bikin startup namanya Belajar GPT. Tahun ini saya mau 29, beberapa bulan lagi saya mau 30. Dan bisa dibilang hidup saya gitu-gitu aja, boring banget. Kerja doang, bikin YouTube gitu. Weekend mungkin nggak kemana-mana kalau lagi banyak kerjaan gitu, dan nggak glamor lah kayak orang-orang kebanyakan. Tapi ini bikin saya ngerasa saya perlu nge-redefine apa itu lifestyle dan apakah perlu se-glamor itu, dimana setiap bulan sekali harus liburan, punya barang-barang baru yang dibeli dan sebagainya yang kayaknya agak lebay deh gitu. Justru kalau kita punya hidup yang lebih pelan, lebih gampang di-maintain, lebih gak banyak up and downs-nya, lebih stabil, itu bisa bikin hidup kita jauh lebih bahagia. Kalau misalnya teman-teman baru ketemu channel ini, boleh tolong subscribe. Saya banyak bikin video-video kayak gini akhir-akhir ini karena sentimental aja, bentar lagi mau 30. Pas kecil saya ngerasa hidup orang tua saya lumayan boring sih. Kayak di rumah doang kalau weekendnya kerja, gitu aja ngulang terus. Hidup saya pas kecil jauh lebih menyenangkan, kayak ada libur sekolahnya, ada sekolahnya gitu, kayak menyenangkan aja gitu. Tapi ternyata pas saya umur hampir 30, saya kayak gitu di hidupnya. Jadi kayak kenapa kayak gitu? Apa cuman ini satu-satunya gitu? Tapi kayak kenapa ya? Mungkin masih di tahap belum terima, tapi udah mulai nerima kalau emang kayak gini aja hidup sih. Ada satu opini populer yang bilang kalau YOLO, you only live once. Dimana kenapa sih kita nggak optimize hidup kita untuk ngejar mimpi gitu? Tiap hari itu kayak harus di-hustle terus gitu. Kalau udah gitu, mungkin energinya bisa aja burn out aja gitu. Di umur 20-an saya ngerasa saya lumayan banyak ngasal, kerja, bikin company sendiri sebagainya. Tapi mungkin definisi miskonsepsi pertama menurut saya adalah hidup yang fulfill itu penuh dengan spark gitu, penuh dengan excitement. Padahal nggak juga loh. Buat kita bisa mengejar spark itu atau buat kita bisa mengejar excitement itu tuh butuh effort, dan effort ini biasanya nggak sustainable, jadi bikin kita cepet burnout, cepet banget capek. Dan jadinya mungkin kita excitement tapi kayak pas kita lagi titik rendahnya banget. Miskonsepsi kedua kalau misalnya udah umur segini adalah lu udah married, lu udah punya rumah, lu udah punya ini, dia punya itu gitu. Kayak biasanya dikaitkan dengan materi atau dengan status hubungan atau keluarga. Tapi apakah mengikuti itu bisa bikin kita jauh lebih bahagia? Kadang-kadang enggak, karena hidup orang kan beda-beda ya, enggak semua orang sama. Ada yang mungkin enggak bahagia dengan hidup yang kayak gitu, yang menikah cepat, punya rumah sebagainya. Ada mungkin yang enggak bahagia juga dengan tidak menikah cepat dan tidak punya rumah dan sebagainya. Jadi kayak kita perlu melihat itu dengan kacamata lebih netral. Enggak semua jalan kehidupan tuh pasti bahagia, enggak ada yang kayak gitu. Jadi hidup yang boring tuh sebenarnya lebih menyenangkan loh, karena kita bisa lebih fokus ke diri sendiri, kita juga nggak mengejar sesuatu, kita bisa invest waktunya untuk melakukan sesuatu yang saya beneran suka gitu. Di kasus ini misalnya saya suka dalam bikin video, ngasih tahu ide saya punya, saya lagi bikin sesuatu dengan edukasi di Belajar GPT, ngajarin orang cara pakai ChatGPT, saya lebih suka banget ngulik ke sana, dan saya ngerasa saya lebih happy aja sih. Punya lifestyle yang balance di kehidupan yang boring itu juga lebih manageable, karena kita punya waktu buat break, kita punya waktu buat diri sendiri, kita punya waktu buat kerjaan, dan kita ngerasa, kalau saya sih ngerasanya saya nggak butuh buat ngejar koneksi gitu, nggak perlu ngejar buat kayak harus kenal sama si ini karena saya harus gini gitu. Kayak semua hal terjadi secara organik aja. Kalau emang harus teman sama si A, kenal sama si A, ya udah kenalan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kayak nggak ada pressure untuk ngikutin kayak harus kenal sama ini supaya lihat keren dan sebagainya, harus sering hangout, harus sering apa gitu, nggak ada sih. Terus yang paling penting menurut saya kayak kita harus punya definisi sukses sendiri gitu. Definisi suksesnya mungkin nggak perlu punya 100 Bitcoin dalam kantong. Mungkin pendapatan cukup tuh bisa jadi definisi sukses. Apa sih yang mau dikejar misalnya? Jadi mungkin ini bisa jadi introspeksi juga buat diri sendiri. Kalau buat saya sih kayak saya cukup boring ya. Jadi saya nggak ngerokok, saya nggak minum, saya jarang banget keluar hangout nongkrong. Lumayan boring lah.
hobi saya baca buku di rumah doang. Dan dulu saya ngerasa FOMO kayak, wah mungkin perlu ya kayak gitu ya. Tapi makin kesini makin ngerasa kayak, mungkin enggak juga nggak apa-apa. Makin bagus kalau enggak mungkin. Jadi coba pikir deh gimana hidup teman-teman kalau teman-teman ngerasa bisa stop impress ke orang lain. Jadi fokus ke apa yang teman-teman benar suka, bukan ekspektasi orang lain yang dikasih ke teman-teman. Terus mungkin ubah perspektifnya. Mungkin ini bukan boring, mungkin kehidupan saya bukan boring, stabil, cukup, katanya diubah. Jadi ini kehidupan cukup. Terus teman-teman mungkin bisa lihat kehidupan sekarang yang teman-teman jalanin apakah sudah cukup atau belum. Ada beberapa komponen untuk kita bisa nge-embrace lifestyle yang lebih boring. Yang pertama adalah kita nge-embrace rutinitas. Rutinitas itu sesuatu yang bisa bikin kita jauh lebih produktif loh. Karena kita punya step by step yang 1, 2, 3, 4. Hari ini mau ngapain, besok mau ngapain gitu. Kadang saya pernah ngerasain pas saya bikin perusahaan sendiri, gak punya tuh rutinitas. Karena kita yang satu rutinitas sendiri. Berantakan. Semuanya berantakan. Gak tahu mau kerja kapan, gak tahu mau beres kapan, gak tahu kapan harus bersosialisasi, kapan harus enggak gitu. Karena kalau di kantor kan kita tahu kapan kayak, mungkin jam break nih sore ini. Kalau pas bikin bisnis sendiri enggak gitu, dan kita suka take and for granted gitu rutinitas, dan padahal kita butuh banget hal-hal kayak gini. Yang kedua adalah punya ekspektasi yang rendah. Ini mungkin buat teman-teman relate ya. Semakin kita ekspektasinya tinggi kan semakin jatuh sakit banget ya. Jadi kalau misalnya kita ekspektasinya rendah, ya udah gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang berhasil ya kita senang gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus terburu-buru, tergopoh-gopoh buat ngejar kayak harus gini harus gitu. Kita bisa punya ekspektasi rendah terhadap diri sendiri aja sih, dan terhadap orang lain. Nggak apa-apa kok. Yang ketiga tuh komponen yang embrace kehidupan boring itu adalah kita sadar pentingnya punya waktu istirahat dan ngelakuin refleksi terhadap diri sendiri. Itu penting banget. Jadi kita tahu kapan kita harus break, kita tahu kapan kita harus punya waktu ke diri sendiri, dan kita tahu kapan kita perlu ngecas diri sendiri. Orang-orang bilang enggak gitu, hidup tuh harus hustle tiap hari, ngoyo terus kerja terus. Tapi di satu sisi lain saya juga kerja dengan lumayan keras kok gitu. Saya kerja di kantor saya sekarang, saya kerja di mengerjakan YouTube dan passion project saya belajar TPT dengan cukup keras. Tapi saya sadar embrace kalau saya nggak bisa ngerjain semuanya dengan mindset yang sama, yang harus semuanya di hustle gitu. Jadi harus ada sistem breaknya. Dan saya percaya kalau nggak semua hal harus ngebutin, pelan tapi pasti itu justru lebih bagus dibanding cepat tapi terburu-buru, karena bisa nabrak. Pelan tapi pasti bisa bikin kita nyampe, dan tinggal masalah waktu aja gitu. Contoh misalnya di YouTube, saya ngerjain YouTube mungkin udah agak lama, udah hampir 2 tahun, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Subscribernya oke lah tuh untuk ukuran YouTuber baru yang saya nggak ngerti sama sekali, nggak pernah coba. Tapi saya sendiri nge-set timeline ke diri saya itu 5 tahun, jadi saya masih punya 3,5 tahun untuk berhasil di YouTube ini, dan saya yakin bisa. Saya coba masukin mindset saya aja yang dimana saya pelan tapi pasti. Yang penting tiap minggu ada video upload gitu, nggak perlu kayak konten kreator yang sangat ngoyo yang sehari harus bisa 3 video, 4 video, 5 video gitu. Ya mungkin bisa juga kita ada jalannya, tapi buat umur segini saya ngerasa nggak apa-apa kok gitu, sehari seminggu 1 video aja gitu. Yang penting pasti gitu. Kita butuh tuh bukan effortnya, tapi kita butuh pastinya. Kapan? 5 tahun, oke 5 tahun, kasih. Jadi coba lihat gitu, rutinitas teman-teman sekarang tuh mungkin bukan rutinitas lagi, tapi itu adalah hal yang buat teman-teman semakin produktif. Jangan lihat itu sebagai rutinitas. Yang kedua, coba lepas kekangan sosial di mana teman-teman harus lakuin A, B, C buat diterima. Mungkin enggak juga gitu. Toh yang gaji teman-teman bukan kehidupan sosial kan, kerjaannya kan. Dan coba explore teman-teman sukanya apa. Di kasus saya senang bikin konten, saya senang ngajar. Di kasus teman-teman mungkin hal lain gitu. Yang ketiga, masukin komponen istirahat dan refleksi buat tahu apa yang teman-teman benar-benar pengen lakuin. Dan ini bakal jadi fondasi buat teman-teman bisa mencapai apapun yang teman-teman bisa gapai dengan waktu yang relatif normal, tapi nggak burnout. Kenapa normal? Karena zaman sekarang tuh semua hal dianggap kelamaan gitu. Semua orang pengennya instan gitu. Biasanya jadi content creator, pengennya setahun langsung terkenal gitu. Kalau nggak bisa langsung stop. Padahal pada normalnya emang butuh bertahun-tahun buat bisa punya nama dulu. Dan orang yang punya karir cepat pun belum tentu bisa pertahanin kan. Itu juga sama di kerjaan. Teman-teman misalnya kayak, banyak banget nih yang kayak baru kerja setahun 2 tahun pengen jadi manajer. Nggak bisa lah gitu. Orang nggak punya pengalamannya kok. Jadi kerjaan sekarang aja dia belum tentu bisa deliver. Gimana mau jadi manajer misalnya. Jadi ya semua hal butuh proses gitu, dan proses itu bagian dari rutinitas itu bagian dari kehidupan kita yang cukup kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di fase yang mirip kayak saya, normalize boring life. Saya entah kenapa banyak banget akhir-akhir ini ngeliat orang-orang yang mau masuk umur 30 dan bikin konten-konten kayak gini. Saya ngerasa topiknya, temanya itu sih, gak apa-apa punya kehidupan yang boring, yang fulfill buat teman-teman. Gak perlu ngikutin ekspektasi orang gitu.
Gitu aja dari saya video ini. Semoga bisa jadi refleksi buat teman-teman. Kalau suka tipe video kayak gini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya bakal pertimbangin video-video lain bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Atau kita bisa diskusi. Dan bisa tolong subscribe biar bantu saya jadi 100.000 subscriber. Gitu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.